Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Maluku di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda kali ini dengan program Warna 30 yang kami kemas berbeda daripada biasanya. Dan tentu saja dalam program Warna 30 akan ada topik menarik dan juga penting serta informatif untuk Anda simak. Dan tentu saja ini akan memperkaya pengetahuan Anda. Kali ini kita akan ngomong seputar pertanian dan juga ekspor. Jadi hari ini ada 7 narasumber yang hadir di program Warna 30. Masing-masing narasumber yang sudah hadir adalah mereka expert di bidangnya dan juga punya peran sangat penting untuk menggenjot ekspor pala dari Maluku ke pelosok dunia. Dan hari ini topik yang sangat penting ini juga adalah dalam upaya usaha kita hand in hand untuk mengembalikan lagi kejayaan rempah dari Maluku. So without further ado, kita akan sapa dan salam dulu. Saya akan memperkenalkan 7 narasumber yang sudah hadir hari ini dalam program Warna 30. Selamat pagi, salam jumpa untuk tuan rumah hari ini, Dr. Kardiono STP MSI. Beliau adalah Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BPSIP Maluku. Salam jumpa Pak. Ya. Apa kabar Pak Kardiono? Alhamdulillah baik. Sudah siap kita mau ngobrol hari ini? Oke. Pak Kardiono juga tidak sendiri, ditemani juga oleh 6 narasumber saya yang lain yang juga punya peran yang cukup penting untuk mengembalikan lagi kejayaan rempah dari Maluku, khususnya untuk menggenjot ekspor pala. Saya mau menyapa juga hari ini Ibu Carla yang paling cantik dari semuanya, Ibu Carla Nathan Patinama SHLLM. Beliau adalah Direktur PT Kamboti Rempah Maluku. Bu Carla, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini Warna 30. Selain Bu Carla, Pak Kardiono, ada juga Pak Kadis, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Pak Ilham Tauda, kemudian ada juga Kepala Stasiun Karantina Kelas 1 Ambon, Insinyur Kostan MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pak Yaya Kota, kemudian Pak Ranse Pasai, STMM dari Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, BSPJI Ambon, dan yang terakhir Dr. Rain Esenewe. Beliau adalah peneliti Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan dari BRIN. Bapak Ibu akan memberikan paparan selama kurang lebih 3 menit tentang satu pertanyaan saya aja. Satu pertanyaan, one question for all. Bagaimana caranya kita meningkatkan daya saing dan juga ekspor pala untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Maluku? Kita akan langsung tanya dengan yang langsung bersinggungan di lapangan, pelaku usahanya Ibu Carla. Boleh menyampaikan pendapat Ibu selama kurang lebih 3 menit? Oke, terima kasih. Bagaimana meningkatkan daya saing ya? Hanya share aja dulu untuk pengalaman Kamboti. Dari ekspor 4 ton pala ABCD dan 1 ton fuli tahun ini, Kamboti mesti beli 7 ton pala dari petani dan 1.175 kilo fuli. Sortiran di perusahaan kami itu dilakukan 3 kali untuk memisahkan kualitas nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan fuli terbaik. Pala dari petani itu belum memenuhi standar pasar ekspor dari mulai pasca panennya. Penjemurannya, pengeringannya itu masih pakai pengasapan, ada yang pakai minyak tanah, ada yang pakai bensin untuk fuli. Mutu pala ekspor itu belum banyak dipahami oleh petani. Pengetahuan dan informasi mutu pala 1-3 di petani itu berbeda sama standar ekspor atau standar Eropa yang ditetapkan. Ini yang jadi hal saya pikir ke depan itu persoalan ini memang harus diselesaikan. Bagaimana petani itu memahami untuk suatu kualitas pala ekspor apa yang harus mereka lakukan. Edukasi menjadi kata kuncinya. Nah, dalam proses ekspor ini yang masih kami alami adalah fumigasi sama uji aflatoksin itu masih di luar Maluku. Sehingga ini biayanya cukup tinggi. Harapan kami ke depan bagaimana pemerintah Maluku bisa memfasilitasi itu. Apalagi sekarang kan ada BSIP, ada Ribrin ada, kemudian balai besar juga ada yang lakukan uji lab itu. Nah, kenapa ketong sing tingkatkan hal tersebut? Betul. Kemudian yang lain sebenarnya saya pikirkan itu bagaimana insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha seperti kami juga. Misalnya yang saya tahu kalau di luar Maluku itu di export processing zone misalnya di Cakung itu ada fasilitas dan insentif yang dikasih oleh pemerintah kepada pelaku-pelaku usaha untuk barang-barang ekspornya. Nah, bagaimana pemerintah Maluku pun harus pikirkan juga kepada kami gitu. Fasilitas apa yang mereka siapkan untuk investasi di Maluku di bidang pala dan cengkeh itu.
Saya pikir itu aja dulu dari saya untuk perbincangan. Ada permasalahan yang muncul ya. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari 6 narasumber yang lain yang ternyata adalah policy maker dan juga mungkin punya solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Ibu Karla selaku pelaku usaha di bidang pertanian. Kita mau dengar dulu dari Pak Cardiono, pendapatnya gimana Pak? Ya, ini menantang. Oke, Iya. challenging kok. Ya, jadi tadi umpan dari Bu Karla sebagai pelaku usaha yang tiap hari menangani itu, kita sebagai unsur pemerintah, BSIP sebagai PT pusat di daerah yang menangani standarisasi instrumen pertanian, artinya pertanian ruang lingkupnya, kita harus tingkatkan yang tadi di bawah standar harus kita standarkan sehingga sesuai dengan harapan. Jadi kami ingin dan bersama-sama dengan mitra-mitra yang ada di daerah melakukan pendampingan di dalam penerapan standar dari mulai budidaya, jadi bagaimana cara budidaya yang baik yang terhindar dari cemaran-cemaran baik biologi, kemudian timbal atau benda-benda lain, kemudian sampai dengan penanganan pasca panennya kita harus lakukan dengan baik bersama-sama. Kita libatkan penyuluh ada di sini dan juga masyarakat yang lain, kita lakukan pendampingan dan terus pantau serta sampai distribusi sampai dengan eksportir, dan tidak lupa nanti ada hilirisasi sehingga produknya tidak hanya bentuk utuh, bentuk pala utuh, tetapi diolah menjadi pupuk, diolah jadi produk-produk yang punya nilai tambah besar yang nantinya menguntungkan bagi masyarakat, mendorong ekonomi dan juga memberi kesejahteraan ke masyarakat yang ada di dalam. Kami BSIP siap melayani, melakukan pendampingan dan upaya bagi pelaku-pelaku masyarakat di Maluku, dan kita lakukan bersama-sama. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Pak Kadis, gimana dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Karla? Ternyata ada banyak kompleks, ada banyak permasalahan yang kemudian dihadapi untuk menggenjot nilai ekspor pala. Menurut Bapak seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin kita dari Dinas Pertanian lebih melihat pada fungsi dan tugas kami yang di hulu. Karena kita bicara tentang pala sebagai salah satu komoditas unggulan Maluku, harus kita memastikan di hulu terutama dari sisi produksi dan produktivitasnya. Itu yang paling penting sehingga dapat berkelanjutan. Nah, saat ini kondisi kita, eksisi kita saat ini dengan luas lahan kurang lebih 36.000 dengan produksi mencapai 5.900 di tahun 2022. Meskipun demikian, dari komposisi 36.000 itu ada kurang lebih 50% yang masuk dalam tanaman menghasilkan dan kurang lebih 45% belum menghasilkan, dan sisanya masuk dalam kategori tanaman yang rusak. Nah, karena itu kita ingin memastikan bahwa yang pertama terus melakukan pembinaan terhadap petani kita. Yang kita arahkan untuk mendukung terutama ekspor kita itu adalah petani, khususnya untuk sistem pertanian organik. Bahkan data yang kami terima dari karantina sendiri, dengan produksi kita 5.900 dan yang telah kita antar pulaukan itu kurang lebih 2.000 ton. Pertanyaannya adalah kenapa kita ekspornya masih rendah? Kita butuh perbaikan tata niaga antar pulau sehingga dapat kita kontrol baik mutu maupun kualitas. Sehingga harapan kita dapat mengeluarkan ekspor pala dari Ambon itu bisa terlaksana. Sehingga ada integrasi dari hulu sampai dengan ke hilir. Itu yang saya kira cukup penting. Yang berikutnya juga adalah kita akan terus berkolaborasi dengan di sini ada Balai Besar Perkebunan melakukan rehabilitasi dan perluasan tanam. Sehingga memastikan dengan kondisi pertanaman kita yang ada saat ini bisa berproduksi secara kontinu sampai dengan jangka panjang. Sehingga target ekspor kita begitu terus meningkat, kita bisa memastikan terutama dari sisi produksi kita. Saya kira itu yang menjadi hal penting bagi Dinas Pertanian. Kita mulai terpecahkan nih solusinya nih. Dari hulu sudah mulai bisa kita petakan permasalahannya ada di mana. Sekarang kita udah mulai masuk dari pertengahan ke hilir nih. Ada Pak Kostan juga di sini. Beliau adalah Kepala Stasiun Karantina kelas 1A Ambon. Tadi kalau disampaikan oleh Ibu Karla ternyata ada permasalahan kualitas. Dari apa yang disampaikan oleh 3 narasumber sebelumnya, Pak Kostan mungkin ada pendapat yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu waktu yang diberikan. Kami dari Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Ambon, kami berbicara di lalu lintas produk.
Oke. Lalu lintas produk yaitu mungkin ya sebelum dia dikirim, dilalu lintaskan, yang pertama itu ya harus melalui karantina, harus di karantina dulu. Nah, jadi di karantina kita ya dalam lalu lintas produk ini kita harus melihat apakah benar-benar bahwa produk itu dia benar-benar sudah sehat, tidak ada hama penyakitnya ya, benar-benar sehat, bersih dan aman dikonsumsi. Kalau dia langsung dikonsumsi, dan ini dia pala biasanya itu ke Belanda ya, kemarin seperti baru-baru ini telah dilakukan ekspor ke Belanda. Nah, yang kami lihat itu dari segi apanya, mungkin dari lalu lintasnya yang kita lihat itu di sini memang belum ada itu seperti pelaksanaan fumigasi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk membasmi insek hidup, serangga hidup, dia belum ada di sini. Sedangkan negara tujuan itu menghendaki komoditas-komoditas yang berasal dari Indonesia itu jangan ada yang masuk ke mereka, baik itu aflatoksinnya, bakterinya maupun serangga, hama-hama itu bila perlu tidak ada masuk. Sedangkan dari kalau kita lihat pelaksanaan fumigasi di Maluku, di Ambon belum ada. Jadi salah satu mungkin ya terjadi restaffing, artinya staffing kembali dari Surabaya. Jadi produk yang dari Maluku dikirim dulu ke Surabaya, nanti di Surabaya dilakukan pelaksanaan fumigasi, pembasmian hama di sana. Dari sana lagi setelah restaffing baru dikirim nanti ke luar negeri. Ini merupakan salah satu kekurangan yang harus perlu kita cari pemecahannya. Gimana untuk supaya bisa langsung ekspor dari Maluku itu langsung ke luar negeri tanpa melalui restaffing lagi di Surabaya. Nah, jadi harapan kami dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon, mari kita berkolaborasi untuk mendatangkan pihak ketiga untuk dalam pelaksanaan fumigasi ini yang penting. Oke, berarti pelaksanaan fumigasi masih butuh pihak ketiga. Iya, karena ini merupakan suatu persyaratan negara tujuan. Oke. Harus difumigasi dia. Selain PC, kita Karantina Pertanian melakukan PC, phytosanitary sertifikat dibarengi dengan PC, fumigasi sertifikat. Sertifikat fumigasi ini harus ada dia. Salah satu itu harus ada dalam kita ekspor ke luar negeri atau ke negara-negara tujuan. Itu merupakan persyaratan yang utama. Ya. Jadi kalau misalnya kita ekspor seperti Bukarla, buah pala utuh, fumigasi adalah salah satu syaratnya. Ya. Tapi kata Pak Karyono, kita juga harus berinovasi untuk membuat buah pala ini menjadi produk-produk yang punya nilai jual lebih. Ini babnya Pak Yahya nih. Ya. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam konteks pembicaraan kita hari ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, perannya seperti apa Pak Yahya dan apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih Ibu Eni. Pemirsa sekalian, saya bicara terkait dengan ekspor dulu, perniagaannya. Jadi berdasarkan data itu sejak 30 tahun lalu tidak ada ekspor. Tetapi di 2021 baru dilakukan ekspor pala. Itu menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap pala itu sangat kecil sekali. Kemudian dari 2021 sampai 2023 itu terjadi penurunan juga. Di 2021 itu kurang lebih 56 ton. Kemudian di 2022 8,4 ton. Kemudian di 2023 14 ton. Totalnya 79 ton. Ada terjadi penurunan juga. Berarti ada persoalan. Nah, kami dari Dinas Perindak itu punya tusi terkait dengan penyediaan fasilitas ekspor. Oke. Misalnya dari sisi administrasi kita punya SKA. Oke. Pelayanan SKA itu sudah berbasis online, tidak B2B lagi. Kemudian kita siapkan namanya export center. Oke. Jadi ketika seorang pelaku usaha untuk datang melakukan pelayanan, di situ sudah ada berbagai pihak dari Bea Cukai, karantina, kemudian dari PTSP, kemudian dari Dinas Perindak, semua bersatu padu di dalam melakukan pelayanan. Kemarin Kamboti ekspor di 2023, 2 bulan sampai di Belanda. Itu pelayanannya cukup rapi sekali. Adapun berkaitan dengan pengujian memang terkendala sekali ada di Surabaya. Lalu kemudian berkaitan dengan negara tujuan ini kita punya Belanda maupun negara-negara Chinese. Nah, peraturan di negara-negara Chinese itu tidak terlalu banyak bermasalah. Sedangkan di Belanda itu berkaitan dengan aflatoksin dan lain sebagainya. Satu lagi yang disampaikan Ibu Carla, ada LS Pro. Itu juga sangat rumit sekali. LS Pro itu harus dikeluarkan oleh satu lembaga yang menguji tentang kualitas pala itu sendiri. Itu belum ada di Ambon. Nah, ini tantangan kita sekali. Tadi disinggung oleh Ibu Carla, ada semacam roadmap yang harus dibuat. Nah,
kita sudah punya SK tim peningkatan percepatan ekspor dari Maluku, bukan saja pala, ikan, damar dan sebagainya. Tapi kita harus perlu tingkatkan lagi dalam bentuk roadmap sehingga terjadi kendala-kendala yang dilakukan dalam upaya peningkatan ekspor itu kita bisa benahi dalam membuat roadmap itu. Lalu kemudian berkaitan dengan hilirisasi, memang pala untuk proses hilirisasi masih jauh dari harapan. Kita masih dalam bentuk buah pala itu dagingnya, hilirisasinya dalam bentuk jus pala, manisan dan sebagainya. Ada UMKM beberapa itu kita sudah melakukan pendampingan dan pasar ekspornya sudah cukup merambah ke berbagai daerah. Ketika kita melakukan ikut serta dalam pameran-pameran nasional trade ekspor, kemudian ada Pangan Nusa, kemudian ada pameran-pameran yang lain, itu kita ada di situ membawa produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kita yang memproduksi jus pala dan sebagainya. Hilirisasi di dalam buah pala fully dan sebagainya itu sepertinya belum ada di Provinsi Maluku. Itu mungkin ada di Surabaya dan sebagainya. Mungkin itu dari kami, Pak. Tapi sejauh ini memang ada permasalahan, tapi sepertinya sudah menemukan solusinya. Tinggal kita eksekusi aja nih solusinya. Sekarang saya mau ke Pak Ransei nih, Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Dengan topik kita hari ini dari Bapak sendiri, BSPJI, what's your thought? Ada ide atau mungkin ada solusi yang bisa disampaikan hari ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau hari ini kita bicara masalah ekspor, artinya supaya ekspor kita itu diterima, produk yang dikirim itu kan harus berdaya saing. Kemudian ketika bicara masalah daya saing ini terkait dengan kualitas produk. Nah, supaya produk itu berkualitas, ya harus diterapkan standar. Nah, kami di BSPJI Ambon memiliki infrastruktur mutu. Kami memiliki laboratorium uji yang sudah diakreditasi. Mungkin ini yang memang belum terinformasi kepada masyarakat, terutama pelaku industri. Jadi mungkin selama ini ketika melakukan pengujian, masih melakukan pengujian di luar Maluku atau di luar Ambon. Sebenarnya kami punya infrastruktur seperti itu dan itulah tujuan kami didirikan di Ambon supaya bisa melayani masyarakat atau industri yang ingin melakukan pengujian produk atau bahan. Nah, kemudian yang kedua, infrastruktur yang lain adalah terkait dengan lembaga sertifikasi produk. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya. Kami juga memiliki lembaga sertifikasi produk, LSPRO. Ini adalah mungkin satu-satunya lembaga sertifikasi produk di Timur. Ya. Kami dirikan tahun lalu. Memang ruang lingkupnya masih terbatas, tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, tentu kami akan mengembangkan LSPRO kami ke arah yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Maluku. Ada banyak lembaga infrastruktur mutu yang ada di kami. Nanti kalau misalnya kita melakukan hilirisasi produk pala ini ke produk makanan minuman, nah, ini kan ada aturan dari pemerintah bahwa 17 Oktober tahun 2024 itu kan wajib halal gitu kan ya. Kami punya lembaga pemeriksa halal. Ini juga mungkin satu-satunya di Timur. Dan kami ada untuk melayani masyarakat yang ada di Maluku, di Indonesia Timur terkait dengan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan produk yang berkualitas atau bagaimana masyarakat bisa menjual atau mengekspor produk yang berkualitas itu. Jadi kami memiliki infrastruktur itu yang terkait juga dengan standar. Mungkin itu dari saya. Jadi memang perlahan-lahan, walaupun memang banyak yang tidak sempurna untuk menggenjot nilai ekspor pala, tapi perlahan-lahan kita sudah mulai melengkapi diri. Melengkapi diri. Betul. Kami butuh kolaborasi, kami butuh informasi dari pelaku usaha atau masyarakat. Kalau ketemu gini berarti enak nih Pak, udah mulai terlihat nih. Bisa mulai dari mana? Berkolaborasi. Kita sudah berkolaborasi dengan BICP. Kita sudah ada perjanjian kerjasama. Jadi harapan kita yang lain juga bisa ikut supaya kita bersama-sama
memajukan Maluku dan Indonesia. Betul. Satu lagi pendapat yang belum kita dengar, ada satu orang peneliti pemirsa yang hadir hari ini dengan topik kita yang sangat luar biasa. Kita sudah lihat dari berbagai sisi, tapi kita belum dengar dari peneliti. Ada Bapak Dr. Rein SNW, beliau adalah peneliti dari Pusat Riset Hortikultura dan juga Perkebunan dari BRI. Pak Rein, bagaimana pendapat Bapak tentang topik kita hari ini dan what's your thought on this? Ya, baik, terima kasih. Badan Riset Inovasi Nasional sementara stresinya ke bagaimana mitigasi aflatoksin pada pala. Tadi kan ada muncul bagaimana pala terkena kontaminasi aflatoksin. Jadi kita bangga di Maluku, tadi informasi Ibu Carla, ada 8 yang tembus ke Belanda, ke Eropa. Ternyata 7 yang kena kontaminasi. Maluku bebas, jadi kita masih bangga dengan aflatoksin. Tapi jangan terlalu ini ya, jangan senang dulu istilahnya. Jadi begini, Badan Riset Indonesia Nasional peneliti menawarkan mitigasi itu sebenarnya dari hulu ya, yang istilahnya good agriculture practice. Bagaimana petani mengelola itu harus dikawal. Setidaknya jangan, mohon maaf, jangan istilahnya eksportir, pembeli dia mengambil untungnya saja, tapi dia harus juga sama-sama mengawal bagaimana produksi petani juga itu memberikan dampak juga. Dan tadi good agriculture practice itu penting, mulai dari mereka mengelola buah, kemudian sampai ke pasca panennya, alat pengering, karena itu penting. Karena memang aflatoksin itu muncul dari situ, karena kadar air. Nah, informasi terbaru juga minggu kemarin dari Deputi Badan Riset Inovasi Nasional, karena melihat Maluku merupakan daerah rempah, sehingga ada kemungkinan sudah berkonsultasi dengan Bapeda Provinsi akan membentuk Technopark Spices. Technopark Spices. Jadi akan ke depan, mudah-mudahan yang hadir kita akan juga berkolaborasi dengan BRIN, akan mendorong ke Pemda untuk membuat itu. Karena memang sangat penting, dialah di situ mudah-mudahan segala ini akan teratasi. Tadi masalah analisis sebagainya BRIN punya, tapi kejauhan ya di Cibinong semua. Tapi mudah-mudahan sudah ada pembicaraan dari Deputi untuk bagaimana melihat mengangkat bukan cuma pala, tapi cengkeh, spesies ini untuk rempah. Saya kira itu dari kami. Baik, jadi ternyata kita punya masalah, tapi ternyata pelan-pelan juga sudah punya solusinya. Sekarang satu pertanyaan lagi terakhir untuk narasumber saya, dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Short term plan kita untuk menggenjot nilai ekspor pala seperti apa? Kita mulai dulu dari Bu Carla. Short term plan-nya aja Bu. Yang paling dekat dalam waktu ini apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan lagi nilai ekspor pala? Dari pengusaha dulu. Kalau saya kuncinya di petani. Sure. Kami belinya dari petani. Cuma kan petani belum memahami standar mutunya seperti apa. Dan kami mencarinya tuh susah banget. Saya sebenarnya udah kasih tahu di ininya bahwa kami harus kemana-mana untuk dapat pala itu ya, kualitas yang terbaik. Jadi bagi saya tuh kalau petani bisa memproduksi yang sesuai, nggak usah sesuai 100% lah, tapi menuju ke sana itu proses sortir kami itu nggak lama. Yang tadi saya bilang kan untuk 4 ton kami belinya 7 ton. Akhirnya 3 ton itu kami buang ke lokal dan itu kami rugi di situ. Ini yang menurut saya pemerintah mesti pikirkan kalau memang ekspornya ketong mau baik ke depan, persoalan yang ada di ketong yang mulai kuncinya ada di petani itu harus ketong selesaikan dengan cepat. Kalau seng nanti yang setengah matinya kombotis sih. Karena sekarang juga untuk cari kami harus tambah modal kan, dan cari modal ini salah satu memang yang kami berharap pemerintah bisa pikirkan hal itu juga sih. Ternyata kita mulai dari paling bawah, dari petani pelaku yang langsung memproduksi pala. Pak Kadis, short term plan dari Dinas Pertanian? Ya, jadi kalau saya kira yang paling penting dalam waktu dekat itu adalah kita terus melakukan pembinaan kepada petani kita melalui para penyuluh kita, terutama dengan menerapkan good agriculture practice. Bagaimana penerapan budidaya yang baik. Ya, kita memastikan bantuan terhadap sarana pasca panen, mesin pengering dan sebagainya, sehingga ini bisa mengurangi cemaran aflatoksin yang menjadi syarat untuk ekspor kita. Saya kira itu menjadi hal yang penting untuk kita lakukan.
Oke. Pak Yahya mungkin ada yang boleh tambahkan Iya. dari segi policy Saya maker, short bicara term terkait dengan data tadi, data ekspor. Oke. Ada terjadi penurunan itu. Itu berarti bukan saja di budidaya, tetapi rantainya nih. Oke. Ternyata ekspor kita itu turun, sementara produksinya itu sangat tinggi. Per tahun itu 5.804, sekian ton. Sementara ekspornya kan kecil sekali. Perdagangan antar pulau itu cukup besar sekali. Dari Ambon sampai ke Surabaya itu cukup. Ini ada kartel gitu. Ini kesadaran pelaku usaha itu bagaimana memanfaatkan sarana dan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke. Kita punya ekspor center. Kita punya tim peningkatan ekspor. Kita fasilitasi buyer sama forwarder untuk konten itu sudah cukup rapi sampai ke negara tujuan. Itu sudah fasilitasi. Tetapi kesadaran pelaku-pelaku usaha lokal ini yang memanfaatkan jasa itu belum ada. itu belum itu. Oke. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada mereka, tapi kesadaran mereka untuk memanfaatkan misalnya Ibu Carla untuk ekspor langsung ke Belanda, mestinya dijual aja ke Ibu Carla, Betul. tidak perlu ke Surabaya lagi. Betul. Data kita tuh cukup banyak tuh. Kita punya balai pengujian, standarisasi pengujian mutu, kan sangat riskan sekali. Kita punya rempah, diuji di Surabaya. Saya bersepakat dengan Kepala Baristan, kita mendapat pendampingan dari beliau, menguji, memantapkan kita punya petugas. Oke. Karena sesungguhnya yang punya kewenangan untuk melakukan pengujian barang, pala, cengkeh itu adalah di Dinas Perindak. Oke. Nah ini ya, harusnya teman-teman pelaku usaha harus memanfaatkan itu. Sekalipun kondisi peralatannya masih jauh dari harapan, kita ke depan tetap untuk meningkatkan pelayanan. Sampai ke tingkat pengujian aflatoksin, kita melakukan koordinasi dengan Pak Kepala Balai Baristan. Mungkin itu. Berarti permasalahan yang paling dekat adalah kalau dari presiden pakai dulu fasilitas yang dikasih oleh pemerintah agar supaya kalau mau ekspor kita lewat Kamboja aja, Ambon, ya, langsung betul. dari sini tanpa singgah-singgah. Iya. Sekarang satu kesimpulan untuk short term, karena tuan rumah Pak Kardiono yang memfasilitasi semua ini bisa terjadi, short term plan dari PSIP Maluku seperti apa? Ya, terima kasih. Terima kasih pada mitra-mitra. Ini kita sudah kerjasama dengan beliau semua, sudah melakukan aktivitas yang banyak ya di lapangan. Dan kami saat ini sedang melakukan percontohan di kecamatan di Hila, di Lehitu ya. Ya, Lehitu kita jadikan bagian percontohan role modelnya. Nanti kita teruskan untuk mengedukasi, untuk mengubah mindset satu, kemudian meningkatkan performa dari cara budidayanya yang baik, cara pasca panennya yang baik, termasuk ada kearifan lokal yang bisa kita tingkatkan terus. Jadi sasi itu panen pada kriteria yang sesuai dengan mutu pala. Jadi dari panennya, penanganan pasca panen sampai dengan distribusinya kita akan dampingin 100% sehingga kita bisa mitigasi tadi dari titik sini kualitasnya seperti apa sampai di ekspornya seperti apa. Jadi kita tentunya bersama-sama tadi sehingga wujud ataupun tahun ini bisa ada perubahan, peningkatan mutu dulu, baru volumenya bisa lebih tinggi lagi, ekspornya lebih baik lagi dibandingin tahun lalu. Saya yakin bisa ya Bapak ya, kita udah soulmate nih. Betul, kalau udah dukin berarti udah soulmate Ya. semua. Karena kalau kata Pak Kardiono bersama kita bisa. Semoga dengan diskusi dengan yang waktu terbatas ini Bapak Ibu bisa langsung menemukan solusinya karena ternyata semuanya sudah bisa memetakan. Apalagi walaupun cuma 30 menit diskusi kita, tapi setelah ini bisa dilanjutkan lagi off cam dan pasti bisa mendapatkan output yang jauh lebih luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang ditayangkan hari ini juga bermanfaat bagi pemirsa TVRI Stasiun Maluku yang menyaksikannya hari ini. Semoga semua yang duduk di sini, policy maker, para petani, para eksportir, semua bisa bekerja dengan baik agar supaya kita bisa mengembalikan lagi kejayaan rempah di Provinsi Maluku. Ini Farhanisa pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Warna 30. Sampai jumpa.